Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal prapas yang ada di modul kelas 6 Islah mata pelajaran matematika. Sebelum kita memulai pembahasan kali ini, marilah kita awali kegiatan kita dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Silakan anak-anak buka modul Islah halaman 125 sampai 127 ya. Kita mulai pembahasannya untuk soal nomor 1. Perhatikan garis bilangan di bawah ini. Dari angka 7, jika bergeser 15 ke kiri maka akan berada pada bilangan. Lihat di sini angka 7 di sebelah sini ya. Kemudian kita geser 15 ke kiri. Yuk kita geser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka nanti ada di negatif 6, negatif 7, negatif 8. Berarti jawabannya adalah negatif 8. B. Mudah bukan? Alhamdulillah. Soal nomor 2. Negatif 5 maksudnya ya, dibandingkan dengan negatif 12. Tanda pertidaksamaan yang tepat untuk titik-titik di atas adalah jika kita lihat sudah pasti negatif 5 lebih besar ya, karena negatifnya lebih sedikit. Maka ini yang kita makan. Di tandanya seperti ini. B. Jelas ya? Alhamdulillah. Soal nomor 3. Urutan yang benar dari bilangan terkecil adalah, jika kita lihat bilangan terkecil tentu bilangan-bilangan negatif. Karena di sini ada bilangan yang positif ya. Ketika dilihat bilangan negatif yang paling banyak negatifnya adalah negatif 12. Maka dia yang paling kecil. Jadi kemungkinannya adalah B atau D. Lalu setelah negatif 12 pasti negatif 11. Ini juga sama. Nah setelah negatif 11 harusnya negatif 7. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 4. Negatif 9 ditambah negatif 14. Negatif 9 ditambah negatif 14 sama dengan N. Nilai N yang benar adalah, berarti ini sama-sama negatif kemudian dijumlahkan. Maka logikanya bilangan negatifnya akan semakin besar. Artinya tinggal kita tambahkan saja ya 9 dengan 14. Tapi nanti jadinya negatif. Maka jawabannya adalah negatif 23. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lihat nomor 5. 89 dikurang negatif 75. Tulis di sini ya, 89 dikurang negatif 75. Ada dua tanda negatif yang berdekatan, maka bisa kita gabung menjadi positif. Atau ini juga redaksinya bisa kita buat menjadi negatif ini adalah lawan. Lawan dari negatif 75 adalah positif 75. Boleh juga seperti itu ya. Atau gunakan tadi ya konsep negatif dengan negatif menjadi positif. Ini 75 positif, kemudian 89. Nah, 89 ditambah 75 hasilnya adalah 164. Mudah bukan? Alhamdulillah. Jawaban untuk soal nomor 5 adalah C. Kita berlanjut ke soal nomor 6. Negatif 12 dikalikan 45. Negatif dikalikan positif. Maka sudah pasti hasilnya tandanya negatif. Lalu kita hitung ya. Ke sini deh. Ke kanan 12 dikalikan 45. Negatifnya sudah tidak usah ditulis lagi ya. Karena tadi kita sudah tahu bahwa nanti hasilnya adalah negatif. Yuk kita hitung 5 dikali 2 10, kita tulis 0, simpan 1. 5 dikali 1 5, tambah 1 6. 4 dikali 2 8. 4 dikali 1 4. Lalu kita jumlahkan 0, 6 ditambah 8 14, tulis 4, simpan 1. 1 tambah 4 5. Maka hasilnya adalah negatif 540. Jawabannya D. Mudah bukan? Alhamdulillah. Untuk soal berikutnya akan Pak Guru hapus terlebih dahulu ya. Hapus. Lalu kita
scroll ke bawah untuk soal nomor 7. Nah, ini pembagian 784 dibagi negatif 14. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Atau anak-anak cukup mengingat kalau tandanya berbeda, maka nanti hasilnya negatif. Kalau tandanya sama, maka nanti hasilnya positif. Lalu kita hitung 784 dibagi 14. Langkahnya kita cari perkalian 14 yang mendekati 78. Kira-kira berapa ya? Ya, betul. 5 ya. 5 dikali 14 sama dengan 70. Lalu kita kurangi. 78 dikurang 70 bersisa 8. Lalu ada angka 4-nya kita turunkan ke bawah. 84. 14 dikali berapa yang hasil dari 84? Betul, dikalikan 6. 6 dikali 14 sama dengan 84. Maka bersisa 0. Selesai sudah, jawabannya adalah negatif 56. D. Udah bukan? Alhamdulillah. Soal nomor 8, 25 ditambah negatif 15 dikurang negatif 15. Kita tulis di sini ya. Dengan warna yang berbeda deh, kuning. 25 tambah negatif 15 dikurang negatif 15. Ada dua tanda berdekatan, kita merger dulu ya, kita gabung. Positif dengan negatif menjadi negatif, maka ini jadi negatif 15. Negatif dengan negatif menjadi positif, maka ini jadi positif 15. Lalu 25 tetap kita. Nah, kita kerjakan dari kiri ya. 25 dikurang 15, maka hasilnya 10. Lalu 10 ditambah 15, hasilnya 25. Muter-muter aja ya. Jawabannya adalah 25. Oh, ada ya. Berarti kita tulis jawabannya adalah E. Nanti dengan warna merah ya. E. 20. Sampai sini jelas ya? Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Negatif 14 dikali 24 dibagi negatif 12. Nah, langkahnya agar lebih aman kita selesaikan dulu tandanya. Negatif menjadi positif, hasilnya negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. Lalu negatif dikalikan negatif, maka hasil akhirnya adalah positif. Nah, setelah kita mendapatkan bahwa hasil akhirnya positif, berarti nanti baru kita hitung dengan konsep perkalian dan pembagian. 14 dikalikan 24. Yuk kita hitung di sini ya. 14 dikalikan 24. Yuk kita hitung. 4 kali 4 16. Tulis 6, simpan 1. 4 kali 1 4 tambah 1 5. Lalu kita kalikan dengan puluhannya. 2 dikali 4 8, 2 dikali 1 2. Kita jumlahkan. Hasilnya 6. 5 ditambah 8 13. Tulis 3, simpan 1. 1 ditambah 2, 3. Hasilnya 336. Lalu 336 kita bagi dengan 12. Tunggu sini ya, 336 bagi 12. Kita cari perkalian 12 yang mendekati 33. Jawabannya ya betul, 2. 2 dikalikan 12 hasilnya 24. Lalu kita kurangi sisanya. Kita cari sisanya ya. 3 dikurang 4 tidak bisa kita pinjam dari 3, tinggal 2. Ini jadi 13. 13 dikurangin 4, 9. Lalu kita turunkan angka yang terakhirnya 6. 96 dibagi 12 ternyata hasilnya adalah 8. 8 dikalikan 12, 96. Ini bersisa 0. Kalau sudah bersisa 0, maka perhitungannya sudah selesai. Maka jawabannya adalah positif 28. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 10. Ini Pak Guru hapus ya. Kita ke soal nomor 10. Hasil dari kurung buka negatif 180 ditambah 45 kurung tutup dibagi kurung buka negatif 8 kurang 7 kurung tutup. Maka kita kerjakan yang berada di dalam tanda kurung terlebih dahulu ya. Nah, ini kita hitung. Kemudian dibagi negatif 8 dikurang 7.
Nah, negatif 180 ditambah 45. Mana yang lebih banyak? Lebih banyak negatifnya atau positifnya? Betul, lebih banyak negatifnya. Maka nanti hasilnya adalah negatif. Tinggal kita kurangi 180 dikurangi 45. Jawabannya 135. Maka ini jadinya negatif 135. Lalu pembaginya negatif 8 dikurang 7. Negatif 8, kemudian ada lagi negatifnya semakin banyak ya, maka ini jadinya negatif 15. Nah, sekarang kita lihat. Ini negatif dibagi dengan negatif, maka hasilnya tandanya sama, berarti menjadi positif. Sekarang kita tinggal hitung 135 dibagi 15. Jawabannya 9. Mudah bukan? Hasilnya adalah positif 9. C. Kita lanjut ke nomor 11. Ini penjumlahan ya, boleh langsung kita susun ke bawah ya. 3245. Karena ini semuanya penjumlahan, berarti kita langsung jumlahkan saja sekaligus, itu bisa. 4766. Kemudian 12.546. Nah, kita tambah ya. 5 ditambah 6, betul 11, tambah 6, 17. Kita tulis 7, kita simpan 1. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 6, 11. 11 tambah 4, 15. Kita tulis 5, simpan 1. 1 tambah 2, 3. Tambah 7, 10. Tambah 5, 15. Kita tulis 5, simpan 1. 1 ditambah 3, 4. Tambah 4, 8. Tambah 2, 10 ya. Nah, ini kita tulis 0, simpan 1. Tambah 1, 2. Nah, sudah selesai. Hasilnya adalah 20.557. Jawabannya adalah B. Mudah bukan? Alhamdulillah. Sekarang kita kerjakan soal nomor 12 ya, berbentuk pecahan. Nah, penjumlahan pecahan ataupun pengurangan, anak-anak harus ingat ketika nanti ada bilangan bulat, bilangan bulatnya boleh kita pisahkan terlebih dahulu, boleh juga dibuat menjadi pecahan biasa, itu opsional ya. Misalkan ini kita buat seperti ini. Guru batasi terlebih dahulu 1/3/4, kemudian ditambah 4/5, kemudian kurangnya Pak Guru berikan warnanya kuning ya. Ngurangnya 1/3/5. Nah, kalau seperti ini karena ada bilangan bulatnya, boleh bilangan bulatnya kita kumpulkan terlebih dahulu. Misalkan ini 1 sama 1 ya. Nah, di sini 1 dikurang 1 gitu ya, karena pengurangnya 1/3/5 ya, bilangan bulatnya 1. Kemudian nanti pecahannya baru kita gabungkan, 3/4 tambah 4/5 kurang 3/5. Nah, ini 1 dikurang 1 kan habis ya, 0, maka nanti tinggal 3/4 ditambah 4/5 dikurang 3/5. Kita dengan cara menyamakan penyebutnya ya. Nah, sudah belajar kan ya, kita cari KPK dari 4 dan 5. Dan 5 ternyata 20. Kita buat menjadi ini yang kurangnya juga kita buat menjadi. Kita lihat perubahannya, 4 menjadi 20 dikalikan 5, maka 3 kita kalikan 5 menjadi 5 menjadi 20 dikalikan 4. 4 juga harus kita kalikan 4, hasilnya 16. 5 menjadi 20 berarti dikalikan 4, 4 dikali 3 hasilnya 12. Kita gabungkan, tinggal menghitung pembilangnya saja ya yang di atas. 15 ditambah 16, 31. 31 dikurang 12 sama dengan 19. Hasilnya adalah 19/20. Ya. C. Mudah bukan? Alhamdulillah. Guru hapus ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 13 dan 14. Kita geser agak ke atas. Nah, kita ke soal nomor 13.
6,25 ditambah 3/4 sama dengan, nah ini opsional jawabannya bisa bilangan bulat, bisa pecahan campuran. Maka agar lebih mempermudah, kita buat saja menjadi bilangan desimal kali ya, lebih mudah. Coba kita buat menjadi bilangan desimal. Maka 6,25 sudah tidak perlu kita rubah, tapi 3/4 yang kita rubah. Berapa ya? Nah, 3/4. Ini kan maknanya adalah 3 ditambah 3/4. 3/4 ini kita hitung dengan cara menghitung desimal ya, 3/4. Boleh nggak kita 3/4-nya kita rubah menjadi per 100? Boleh ya. Nah ini 4 menjadi 100 dikalikan 25, 3 juga harus dikalikan 25, maka menjadi 75/100. Ini tetap 3. Nah setelah itu 3 ditambah, kalau 75/100 berarti maknanya adalah 0,75. Maka kalau digabungkan 3 menjadi 3,75. Paham ya? Selanjutnya kita gabungkan dengan 6,25. 3,75 ditambah dengan 6,25. Kita tambahkan 5 tambah 5 0, simpan 1, 1 tambah 7 8 tambah 2 10, 0 simpan 1, 1 tambah 3 4 tambah 6 10. Nah, koma, berarti 10,00, hasilnya bilangan bulat ya, 10. Seperti itu. Atau anak-anak mau merubah menjadi pecahan biasa, boleh gak Pak Ramadan? Boleh. 4 dikalikan 3, 12, 12 ditambah 3 menjadi 15. Maka nanti jadi 15/4. Lalu dijabarkan menjadi 100, maka nanti 4-nya dikalikan 25, berarti 15 juga dikalikan 25. Nanti hasilnya adalah 375/100. 375/100 itu juga jadi 3,75, sama saja. Silakan kalian gunakan cara yang menurut kalian lebih mudah. Kita lanjut ke soal nomor 14. Ada pembagian dan perkalian, maka kita dahulukan pembagian karena muncul lebih awal. 2,5 dibagi 10. Kita rubah ini ya, 2,5 dibagi 10 kita rubah menjadi pecahan biasa. Maka 2,5 ada satu angka di belakang koma, maka jika dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 25/10. Pembaginya adalah 10, maka kita tulis menjadi 10/1 ya. Ingat, ketika ada pembagian yang melibatkan pecahan, boleh kita rubah menjadi perkalian. Maka ini jadi nanti 25/10, kemudian dikalikan dengan 1/10. Nah ini kan kalau dikalikan menjadi 25/100 ya. Nah seperti itu. Selanjutnya hasil dari 2,5 dibagi 5 itu kan 25/100. Lalu kita kalikan dengan 38. Oke, berarti nanti kita kalikan dengan 38 ya. Oh ini bukan dibagi 10 ya, maaf Pak Ramadan salah tulis. Ini harusnya dibagi 5 ya. Kita rubah. Ini dibagi 5. Berarti ini 5/1. Nah ini berubah menjadi 5. Nah kayak gitu. Berarti kalau ini bisa disederhanakan ya pembilang dengan penyebutnya ya. 25 dibagi 5 bisa. Ini kita coret. Ini habis tinggal 1, ini tinggal 5. Maka nanti hasil akhirnya bukan 25/10 ya. Tadi Pak Ramadan menulis, maka ini harusnya adalah 5/10. Oke. Nah setelah 5/10 ini baru dikalikan dengan 38. 5/10 kalikan 38. Nah 5/10 sendiri kan bisa disederhanakan ya. Masing-masing kita bagi 5. Nah nanti jadinya 1/2. 1/2 dikalikan 38. Nah nanti 38 sama 2 kan bisa disederhanakan juga ya. Kita bagi 2. Ini juga dibagi 2. Habis. Nah 38 dibagi 2 hasilnya betul 19. Jadi jawabannya adalah 19A. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke halaman 126 ya. Ini Pak Guru hapus. Kita ke halaman 126. Soal cerita nih. Yuk kita baca ceritanya. Pak Ahmad mempunyai 1,5 kilogram gula.
Gula tersebut akan dimasukkan ke dalam plastik. Jika setiap kantong plastik berisi setengah atau 1/2 kg gula, maka banyak kantong plastik itu ada berapa mau dimasukkan, berarti nanti dibagi. Maka ini jadi 1/2 dibagi setengah gitu ya. Berarti ini kita rubah jadi pecahan biasa menjadi 2 kali 1 2 ditambah 1 3. Ini jadi 3/2 lalu dibagi setengah. Ingat, pembagian bisa kita rubah menjadi perkalian ya. Tinggal dibalik. Maka menjadi 3/2 dikali 2/1. Nah, 2 sama 2 boleh kita sederhanakan ya. Nah, jadinya 3/1 sama dengan 3. Berarti yang dibutuhkan ada 3 kantong plastik. Mudah ya? Alhamdulillah. Nomor 16. Pada gambar di samping yang merupakan tali busur dan juring. Tali busur jelas ya, A, B. Kemudian kalau juring, berarti juringnya adalah A, O, B. Yang berwarna hitam ini ya, yang diarsir semua. Berarti ruas garis AB dan daerah arsir ABO ya, ABO atau ACBO, ACBO. Ini mirip juga ya, garis lengkung. Oh, ini garis lengkung, berarti ini yang benar ya, daerah arsir ya, yang lebih tepat. Kalau garis lengkung ABO berarti cuma yang ini ya, garis lengkungnya. Oke, jawabannya yang D. Ini daerah arsir yang ACBO ya, berarti semuanya nih dimasukkan. Kita lanjut ke soal nomor 17. Rumus luas dan keliling lingkaran berturut-turut adalah, nah ini kita lihat kalau luas berarti pi r kuadrat atau pi kali r, sedangkan keliling itu ada 2, bisa pi d atau 2 kali pi kali r. Maka jawaban yang tepat adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 18. Luas daerah yang diarsir pada gambar di samping adalah berapa sentimeter ya? Nah, jika kita lihat, ini kan sama seperti awalnya lingkaran ya. Lingkaran kemudian dipotong. Nah, ini menjadi berapa lingkaran? Ya, betul, menjadi, kalau kita buat di sini putus-putus, di sini putus-putus. Maka di sini nanti ada lingkaran sebenarnya ya, seperti ini. Berarti ada berapa bagian? Ada 4 bagian utuh ya awalnya, kemudian yang diarsir ada 3, berarti ini sama aja dengan luas 3/4 lingkaran. Maka luas 3/4 lingkaran sama dengan 3/4 dikali pi dikali r 42 sama dengan 3/4 dikali 22/7 dikali 35 dikali 35 dikali 35, karena dari gambar diketahui bahwa jari-jarinya adalah 35 cm. Maka ini ada yang bisa disederhanakan nggak? Oh, ada. 35 dengan 7 kita sederhanakan, maka yang bersisa 5. Lalu 22 sama 4 kita sederhanakan, ini tinggal 11, ini tinggal 2. Jadi maka hasil akhirnya adalah 3 dikali 11 33, 33 dikalikan 5 165 ya. Berarti ini 165 dikali 35. Kemudian pembaginya 2. Nah, jika dihitung 165 dikalikan dengan 35 itu sama dengan 5.775 ya. Nanti anak-anak bisa menghitung sendiri dengan susun ke bawah. 5.775 dan dibagi 2. Ini sama dengan 2.887,5 ya, 2.885. Seperti itu. Jelas ya? Alhamdulillah, berarti tidak ada ya hasilnya, maka nanti kita tulis jawabannya E. 2.885. Jelas ya?
Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 19 ya. Luas daerah yang diarsir, oke ini kita hapus dulu saja ya, biar bersih. Kita ke nomor 19 sekarang. Luas daerah yang diarsir pada gambar di samping adalah, nah jika kita lihat, ini kan awalnya adalah persegi ya. Kalau kita gambar seperti ini, logika sederhananya adalah ini persegi. Nah seperti itulah ya. Kemudian kita gunting tengah-tengahnya ya. Ini ya kalau kita buat ini ada lingkaran, coba bisa gak ya? Buat lingkarannya yang utuh. Nah kira-kira gitu ya. Yang tadi yang merahnya full persegi, kemudian digunting atau dibolongin ya. Ini seperti ini kan, mirip ya. Berarti ini maknanya adalah untuk mendapatkan daerah yang diarsir, cara yang bisa kita gunakan adalah dengan mencari luas persegi, lalu dikurangi dengan luas lingkaran. Seperti itu. Kita cari dulu luas perseginya. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Sama dengan 20 dikali 20. Sama dengan 400 cm persegi. Lalu kita cari luas lingkaran, di mana ketika panjang sisi persegi ini sama dengan panjang diameter ya kalau di dalam lingkaran. Berarti ini diameternya kan. Nah, kalau diameternya adalah 40, diameternya sama dengan 40, maka jari-jarinya setengahnya yaitu 20. Jadi kita cari luas lingkaran dengan menggunakan rumus pi dikali r pangkat 2. Karena r-nya bukan kelipatan 7, maka kita gunakan pi-nya adalah 3,14 dikali 20 dikali 20. Maka ini sama dengan 314 per 100 dikalikan 400 ya. Seperti itu. Oh ini berarti keliru ya, untuk perseginya bukan 20 kali 20 ya, tapi dikalikan 40 kali 40. Nah ini panjang sisinya 40, Pak Guru keliru. Oke, ini 40 dikalikan 40, hasilnya 1600 untuk perseginya ya. Nah selanjutnya kita hitung tadi ya luas lingkarannya ya. Ini 100 dengan 400 bisa disederhanakan nih. Ini 0 kita hilangkan saja ya, atau kita bagi 100. Ini habis, tinggal 4 dikali 314. Hasilnya adalah 12 atau 1256. Nah itu baru kita kurangi ya antara luas persegi dengan luas lingkaran. Luas perseginya adalah 1600 dikurangi dengan 1256. Ini sama dengan 344 cm persegi. Jawabannya A. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 20. Guru hapus ya. Kita ke soal nomor 20. Ayah membuat taman berbentuk lingkaran dengan diameter 20 meter. Keliling taman yang dibuat ayah adalah yang ditanya keliling. Keliling bisa kita gunakan rumus pi dikali d. Karena diameternya sudah diketahui, maka diameternya juga bukan kelipatan 7, maka kita gunakan pi-nya adalah 3,14 dikalikan 20. Sama dengan 314 per 100 dikali 20. Maka 0 kita sederhanakan ya. Ini 0 kita coret, ini 0 kita coret. Maka ini 2 dikalikan 314 menjadi 628. 628 per 10 sama dengan 62,8 meter. Mudah bukan? Alhamdulillah. Berarti jawabannya mungkin ya, ini salah ketik kayaknya ya. 62,6 ini harusnya 62,8. Jadi nanti anak-anak sedikit perbaiki ya di soal yang ada di modulnya. Kita lanjut ke soal nomor 21.
Guru hapus, kita geser ke agak ke atas nomor 21. Ibu memiliki 3/4 kg tepung terigu. Tepung terigu tersebut dituangkan ke dalam beberapa piring. Jika setiap piring terdiri dari 3/8 kg, maka banyak piring yang diperlukan adalah, ini sama ya. Berarti awal 3/4 lalu dibagi ke setiap piring dengan ukurannya 3/8 kg. Berarti kalau kalimat matematikanya adalah 3/4 dibagi 3/8. Kita kali silang ya. Pembagian kita rubah terlebih dahulu menjadi perkalian. Maka ini jadinya 3/4 dikali 8, 3. Ini bisa disederhanakan ya. 3 sama 3 habis. Lalu 8 sama 4. Ini bisa dibagi 4. Ini habis. Ini bersisa 2. Nah, berarti jawabannya sama dengan 2 piring. B. Kita lanjutkan soal nomor 22. Luas gambar di samping. Nah, ini sama aja seperti kalau dibayangkan ini ada satu lingkaran penuh. Maaf, lingkarannya kurang bagus. Kita ulangi lagi. Nah, ini anggap saja bagus ya. Nah, kayak gitu. Nah, ya. Berarti ada satu lingkaran penuh dipotong menjadi 4, sedangkan yang diarsir hanya 1. Berarti ini luasnya sama dengan luas 1/4 lingkaran. Berarti luas sama dengan luas 1/4 lingkaran sama dengan 1/4 dikali pi dikali r pangkat 2. Karena kalau kita lihat jari-jarinya adalah 14 cm, maka kita gunakan pi-nya 22/7. Nah, ini kita gunakan pi 22/7. 1/4 pi 22/7 kali 14 kali 14. Kita coret 7-nya ya, karena 14 dibagi 7 bisa bersisa 2. Nah, ini coret. Ini habis. Lalu 4 dengan 22 bisa dicoret ya. Kita bagi 2, ini tinggal 2, ini tinggal 11. Nah, 2 sama 2 bisa disederhanakan juga nih. Habis ya, 2-nya ini habis dengan 2. Maka bersisa 11 dikali 14. Sama dengan 154 cm persegi. Seperti itu. Jawabannya C. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 23. Ada di halaman 127 ya. Pak Guru hapus. Kita geser ke soal di halaman 127. Keliling bangun di samping adalah, nah kita lihat ya, ini kalau diperhatikan ini sama dengan setengah lingkaran ya. Maka kita cari dulu keliling dari setengah lingkaran untuk garis lengkungnya. Nah, untuk garis lengkungnya nanti setelah itu jangan lupa ditambahkan juga dengan diameter, karena bentuknya setengah lingkaran seperti ini, ada garis lengkungnya dan ada garis lurusnya. Kita cari terlebih dahulu garis lengkungnya dengan cara mencari keliling dari setengah lingkaran. Maka sama dengan setengah dikali pi dikali d ya, karena yang diketahui di gambar adalah diameternya 40. Maka sama dengan setengah dikali 3,14 dikali 40. 3,14 kita bisa rubah menjadi 314 per 100 dikali 40. Nah, nolnya bisa kita sederhanakan nih, 1 ya. Nah, dibagi 10, ini hilang. Nah, kemudian 2 sama 4 bisa disederhanakan, ini habis. Ini tinggal 2. Maka 2 dikalikan 314, hasilnya 628 per 10. Nah, ini jawabannya 62,8 untuk keliling dari garis lengkungnya. Sementara kalau keliling bangunnya adalah keliling garis dari lengkungnya itu ditambah dengan diameter ya. Berarti keliling gambar atau keliling bangun ya. Keliling bangun sama dengan 62,8 ditambah 40. Hasilnya adalah 102,8 cm. Seperti itu ya. Ada jawabannya nggak? Nggak ada lagi ya. Berarti nanti kita tulis jawabannya 102,8. Kita tulis E ya. 102,8. Seperti itu. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 24.
sebuah lingkaran yang berjari-jari 14 cm. Luas bangun lingkar tersebut adalah, sudah tahuan jari-jarinya, langsung kita buat ya rumusnya. Luas sama dengan pi dikali r kuadrat sama dengan 22/7 kali 14 dikali 7 berarti ya. Karena diameternya 14, ini diameter. Berarti jari-jarinya sama dengan setengahnya, yaitu 7 cm. Jadi dikalikan 7 cm dikalikan 7 cm. Ini kita coret 7 dengan 7 habis. Maka tinggal 22 dikalikan 7 sama dengan 154 cm persegi. Jadi jawabannya D. Mudah ya. Alhamdulillah. Untuk nomor 25 Pak Guru hapus dulu ya, nomor 23 dan nomor 24. Kalau kita scroll agak ke atas sedikit. Nah, luas daerah yang diarsir pada gambar di samping adalah, kita buat ilustrasi terlebih dahulu. Lingkaran yang di sini ada 2 lingkaran berarti ya, ada lingkaran yang besar, kemudian ada lingkaran yang kecil. Sama seperti tadi, lingkaran yang besar misalkan yang berwarna merah seperti ini, kemudian ada lingkaran kecilnya yang berwarna putih. Di lingkaran yang merah pertama utuh, kemudian kita bolongin nih. Kira-kira gini lah ya. Nah, udah mulai mirip ya. Artinya untuk mendapatkan daerah yang diarsir, atau kalau di ilustrasi tadi yang daerah yang berwarna merah ini, maka itu sama dengan lingkaran yang besar yang berwarna merah dikurangi dengan lingkaran kecilnya yang berwarna putih. Jelas ya? Alhamdulillah, ini Pak Guru hapus ilustrasinya, maka bisa kita simpulkan untuk mendapatkan luas yang diarsir adalah luas arsir sama dengan luas lingkaran besar kurang luas lingkaran kecil. Nah, kita cari satu-satu ya. Lingkaran kecil berarti ini diameternya 28, maka jari-jarinya sama dengan 14. Sedangkan lingkaran yang besar berarti jari-jarinya dari lingkaran yang kecil sampai sini 14 ditambah tuh 7, maka di jari-jari yang besarnya atau RB-nya sama dengan 21 ya, 14 ditambah 7. Kita cari yang besar terlebih dahulu. Luas lingkaran besar sama dengan pi dikali r kuadrat. Karena jari-jari besarnya adalah 21 dan itu kelipatan 7, maka kita gunakan pi-nya 22/7 dikali 21 dikali 21. Ini kita coret. Kita ganti dengan warna yang lain ya biar terlihat warna hijau. Ini kita sederhanakan, tinggal 3 dikalikan 22 berarti 66. Lalu 66 nanti kita kalikan dengan 21 ya. Nah, nanti anak-anak hitung sendiri ya dengan susun ke bawah. Nanti dapat hasilnya adalah 1386. Ini untuk lingkaran yang besar. Lalu kita batasi, kita cari lingkaran yang kecil. Kita buat dengan warna pink. Lingkaran yang kecil rumusnya sama ya, pi dikali r pangkat 2. Karena jari-jari 14 itu juga kelipatan 7, maka kita gunakan pi-nya 22/7 kali 14 kali 14. Sederhanakan. Coret, ini tinggal 2 dikalikan 22 sama dengan 44 dikalikan 14. Jadi anak hitung ya, 44 kalau dikalikan 14 hasilnya berapa gitu ya. Dan anak hitung dan jawabannya adalah 616 cm persegi. Nanti kita hitung deh, luas yang besar itu adalah 1386 dikurangi dengan lingkaran yang kecilnya 616. Dan anak hitung dengan susun ke bawah ya, sehingga nanti akan diperoleh hasil dari 1386 dikurangi 616 sama dengan 770 cm persegi. Itu jadi jawabannya D. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita berlanjut ke soal esainya ya. Ini Pak Guru hapus. Kita scroll ke bawah. Nah, kita mulai dari soal nomor 26. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Rani mengikuti sebuah tes yang terdiri dari 50 soal. Penilaian pada tes tersebut adalah sebagai berikut. Untuk jawaban benar diberikan nilai 2, jawaban salah diberikan nilai negatif 1, dan untuk soal yang tidak dijawab diberikan nilai 0. Rani menjawab 45 soal. Jika 35 soal diantara dijawab dengan benar, tentukanlah nilai yang diperoleh Rani. Berarti ada yang benar,
kemudian salah, kemudian tidak dijawab. Tidak dijawab. Ya. Nah, kalau ada 50 kemudian mengerjakan 45, maka yang tidak dijawab pasti ada 5 karena soalnya ada 50 ya. Kemudian dari 45 soal yang dijawab, 38 soal dijawab benar, maka yang salahnya sisanya ya tuh 7. Berarti 38 nanti kita kalikan 2, hasilnya 76. Kemudian 7 kita kalikan dengan negatif 1, hasilnya negatif 7. Kemudian 5 dikalikan 0 yang gak berpengaruh ya 0. Tinggal digabungkan saja. 76 dikurangin 7 ya. Dikurangi 7 berarti hasilnya adalah 69. Maka poin yang diperoleh oleh Rani adalah 69. Seperti itu. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lihat ke soal nomor 27. Pada percobaan fisika, seorang siswa melakukan pengukuran suhu pada sebongkah es. Suhu es tersebut mula-mula negatif 5 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, es berubah menjadi air yang bersuhu 3 derajat Celcius. Berapakah kenaikan suhu tersebut hingga menjadi air? Jadi kita mulai aja dari sini ya. Ibaratnya di sini adalah negatif 5. Kemudian negatif 5 agar menjadi 0. Itu ya, berarti dia bergerak sebanyak 5 kali ya ke kanan ya. Betul. 5 kali ke kanan. Berarti ini sama aja ditambah 5. Lalu dari 0 dia bergerak sampai menjadi 3 positif. Berarti ini tambah 3. Berarti berapakah kenaikan suhunya? Tinggal kita hitung dari perubahan tambah 5 dan ditambah 3. Sudah jelas ya? Jadinya naiknya adalah 8 derajat. Berarti jawaban untuk yang nomor 27 adalah 8 derajat. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 28. Untuk soal nomor 28 ini Pak Guru hapus dulu ya, agar nanti lebih luas untuk coret-coretannya. Kita ke soal nomor 28. Pak Rudi mempunyai 2 bidang tanah. Masing-masing luasnya 44.200 meter persegi. Berarti ada 2 ya. Kemudian masing-masing luasnya 44.200 meter persegi. Berarti nanti tinggal dikalikan 2 ya. Ia menyumbangkan tanah tersebut seluas 2.800 meter persegi untuk tempat ibadah dan sisanya dibagi sama rata kepada 4 orang anaknya. Tentukan luas yang diterima oleh anak. Berarti tanah Pak Rudi kita hitung terlebih dahulu ya. Luas tanah Pak Rudi karena di sini ada kata masing-masing, berarti ada 2 bidang itu luasnya sama. Ini sama dengan 2 dikali 44.200. Maka luas tanah Pak Rudi seluruhnya adalah 88.400 meter persegi. Lalu karena Pak Rudi sangat berbaik hati, dia menyumbangkan tanahnya untuk tempat ibadah sebanyak 2.800. Maka kita kurangi ya. Berarti sisa tanah Pak Rudi sama dengan 88.400 kita kurangi dengan 2.800. Nanti anak-anak menghitungnya bisa langsung susun ke bawah ya. Bapak Guru menghitungnya langsung ke samping. Nah, biar lebih cepat ya. Nanti anak-anak hitung sendiri dengan menggunakan susun ke bawah. Nah, hasil dari 88.400 dikurang 2.800 sama dengan 85.600 meter persegi. Nah, sisa tanah inilah yang nanti akan dibagikan kepada 4 orang anaknya, karena Pak Rudi mempunyai 4 orang anak. Jadi kalau dibagi 4 harus sama ya, maka nanti luas tanah tiap anak yang diterima tiap anak sama dengan 2.800 dibagi bukan 2.800, maksudnya 85.600 dibagi 4. Tanahnya kan 85.000 ya, 600 dibagi 4. Ada 4 orang anak.
Nah, nanti anak-anak susun ke bawah ya. Yang seperti ini nih, nanti anak-anak hitung dengan cara bawah seperti ini. 4. Itu ya, nanti anak-anak mencoba. Hasilnya adalah 21.400 meter persegi. Wow, luas sekali ya. Tiap anak mendapatkan luas tanah sebesar 21.400 meter persegi. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita akan lanjut ke soal nomor 29. Ini Pak Guru hapus dulu ya semuanya. Kita ke soal 29. Hitunglah luas bangun di samping. Nah, kita lihat ya. Di sini ada setengah lingkaran. Ini setengah lingkaran. Ini setengah lingkaran. Setengah lingkaran kalau digabung dengan setengah lingkaran akan menjadi luas satu lingkaran. Berarti ini sama aja dengan luas lingkaran ditambah dengan luas persegi panjang. Itu ya. Jadi kita cari terlebih dahulu luas lingkarannya, kemudian kita cari luas persegi panjangnya. Nanti kita jumlahkan. Nah, di dalam keterangan ini juga bisa ketahui bahwa diameter dari lingkaran tersebut adalah 14. Berarti kalau diameternya 14, maka jari-jarinya setengahnya berarti 7. Maka kita hitung ya. Kita hitung dari luas lingkaran sama dengan pi dikali R pangkat 2. Maka sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7. Kita coret ya. 7 dengan 7-nya habis. Maka 22 dikalikan 7 sama dengan 154 cm persegi. Itu untuk luas lingkaran. Lalu luas persegi panjang, ini kita pisahkan. Luas persegi panjang rumusnya masih ingat ya? Ya betul, panjang dikali lebar. Panjangnya 20 cm, lebarnya 14 cm. 20 dikali 14 sama dengan, ya betul, 28 ya, berarti 280 cm persegi. Setelah itu kita gabungkan deh, luasnya sama dengan adalah luas lingkaran ditambah luas persegi panjang. Luas lingkaran sendiri adalah 154 cm. Berarti ini luas bangun ya. Luas bangun 54 ditambah 280. Nanti anak-anak sama caranya, susun ke bawah. 154 ditambah 280. Ya, nanti diperoleh 404. Oh, bukan 404 ya. Kita susun ke bawah. Tapi bukan 404. 434 ya. Betul, 434 ditambah 200. 434. Ini jadinya 434. Nanti anak-anak susun seperti ini ya. 154 ditambah 280. Tambahkan 4. Tambah 8, 13, tulis 3, simpan 1. 1 tambah 1 tambah 2, 4. Udah bukan? Alhamdulillah. Ke soal yang terakhir. Soal ke-30, nomor 30 ya. Kita hapus. Soal nomor 30 agak Pak Guru tidak bisa di-scroll ya. Ini sudah paling terakhir ternyata. Nomor 30, sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 28 meter. Meternya 28. Taman tersebut akan ditanami rumput dan di tengah-tengah taman tersebut terbuat sebuah kolam ikan berbentuk lingkaran dengan diameter 7. Harga rumput 12.500 per meter, berapa biaya yang harus disediakan untuk menanam rumput pada taman tersebut? Berarti logikanya gini ya. Ada taman bentuknya lingkaran. Kemudian ada lagi kolam berbentuknya lingkaran. Berarti kan kolamnya tidak mungkin ditanami rumput kan? Berarti sama seperti soal yang nomor 25 ya. Di mana nanti misalkan kolamnya itu rumputnya itu warna hijau. Nah, gini ya. Ini bentuk tamannya. Kemudian di tengah-tengahnya ada kolam. Kolamnya warna biru deh ya, kan air ya. Biru gini. Nah, gini. Berarti nanti anak-anak harus menghitung luas lingkaran yang besar dari taman tersebut kurangi dengan luas kolamnya gitu. Berarti kita hitung satu persatu ya. Ini Pak Guru hapus dulu. Berarti untuk mengetahui berapa biayanya kita harus tahu dulu luas tanah yang akan ditanami rumput. Jadi luas tanah atau luas taman yang tanami rumput.
itu sama dengan luas lingkaran yang besar dikurang luas lingkaran yang kecil. Itu ya. Kita cari terlebih dahulu lingkaran yang besar. Lingkaran yang besar rumusnya berarti pi dikali r pangkat 2. Karena di sini ketahui diameternya adalah 28, maka jari-jarinya adalah 14 meter setengahnya ya. Maka ini sama dengan 22/7 kali 14 kali 14. Ini kita coret. Tinggal dengan warna yang berbeda ya agar lebih terlihat. Pilih warna hijau. Ini tinggal 2 dikali 22 44. Berarti 44 dikalikan 14 sama dengan 616 cm persegi. Nah, itu luas seluruh tamannya ya. Tapi di tengah-tengahnya mau dibangun kolam bentuknya lingkaran, berarti kita cari luas kolamnya atau luas lingkaran yang kecilnya. Sama dengan rumusnya sama, pi dikali r pangkat 2 sama dengan, karena diameternya 7, maka kita gunakan pi-nya 22/7 juga ya. 22/7 hanya r-nya kita buat menjadi 7/2 karena diameter dibagi 2. Kemudian 7/2. Nah, seperti itu. Ini kita coret ya. 7 dengan 7 habis. Nah, kemudian 2 dengan 22 jadi 11. 11 dikalikan 7 jadi 70 tuh. 7/2. Kan nanti hasilnya koma nggak apa-apa. 7 dibagi 2, nanti anak hitung. Hasilnya adalah 38,5. Lalu kita hitung luas tanaman yang ditanami rumput sama dengan luas lingkaran besar dikurang luas lingkaran kecil ya. Berarti 616 kurang 38,5. Nah, nanti anak susun ke bawah. Kurang 616 dikurangi 38,5 ya. Nanti hasilnya adalah 500,5. Nah, inilah luas tanah yang nanti akan ditanami rumput. Seperti itu. Karena yang ditanya adalah biayanya, maka kita harus hitung nih biayanya. Dengan cara luasnya dikalikan dengan biaya. Berarti biaya sama dengan luasnya itu adalah 577,5 dikali harga per meternya adalah 12.500. Nanti anak-anak susun ya ke bawah. 577,5 dikali, atau nanti koma 5-nya kita rubah jadi pecahan biasa kan bisa ya. Ini jadi 5.705 per 10 kalikan 12.500. Nolnya bisa dicoret jadinya. Itu ya, ini hilang 5.775 dikali 1.250. Jadi hasilnya adalah 7.418.150. Seperti itu. Mudah bukan? Alhamdulillah. Nah, selesai sudah ya pembahasan soal islah untuk paket matematika Prapas di semester 1 ya. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Pamadan agar Pamadan tentunya akan semakin bersemangat untuk membuat video pembelajaran selanjutnya. Marilah kita akhiri video pembelajaran ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.